Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Wiryo. Usianya sudah melewati 70 tahun, dan hampir seluruh hidupnya dihabiskan sebagai seorang penjaga hutan. Ia adalah orang terakhir di desanya. Suatu hari, ketika berjalan menyusuri hutan, ia menemukan seekor anak harimau yang terluka di dekat sungai. Tubuh harimau kecil itu lemah, dengan luka cakar di perutnya, mungkin akibat serangan harimau lain atau karena perburuan. Pak Wiryo tak tega meninggalkannya. Ia membawanya pulang ke gubuk kecilnya di tepi hutan, merawat lukanya, dan memberi makan. Hari demi hari berlalu, anak harimau itu mulai pulih. Pak Wiryo menamainya Rimba. Awalnya, Rimba sangat takut, tapi perlahan ia mulai percaya kepada kakek tua itu. Mereka selalu bersama, berjalan di dalam hutan, berburu ikan di sungai, bahkan tidur di bawah pohon yang sama saat sore menjelang. Tahun-tahun berlalu, Rimba tumbuh menjadi harimau dewasa yang gagah. Bulu oranye berkilauan di bawah sinar matahari, dan matanya menyala tajam seperti bara api. Ia menjadi sahabat sejati Pak Wiryo, penjaga setia hutan yang diam-diam melindungi desa dari hewan buas lain. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pemerintah mulai membuka hutan untuk pembangunan. Para pemburu dan penebang liar datang, membawa senapan dan mesin-mesin besar. Pohon-pohon tua tumbang satu persatu, sungai mengering, dan suara hutan yang dulu riuh kini mulai redup. Pak Wiryo tahu ini adalah bahaya bagi Rimba. Ia mencoba berbicara kepada penduduk desa, meminta mereka menghentikan perusakan hutan, tapi mereka hanya tertawa. Suatu malam, Pak Wiryo mendengar suara tembakan di dalam hutan. Ia segera berlari, meskipun tubuh tuanya sudah tak sekuat dulu. Saat tiba di tempat kejadian, jantungnya mencelos, Rimba tergeletak di tanah, darah mengalir dari tubuhnya. Beberapa pemburu berdiri di dekatnya, tertawa bangga. Rimba mengeluarkan suara lemah, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan sahabatnya. Perlahan, napasnya semakin pelan, hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Pak Wiryo menggenggam tubuh harimau itu erat-erat. Sementara air matanya jatuh membasahi bulu oranye yang mulai dingin. Setelah kematian Rimba, Pak Wiryo tak lagi memiliki alasan untuk tinggal di desa itu. Hutan telah hilang, dan sahabatnya telah tiada. Ia memilih pergi, berjalan sendirian ke dalam sisa-sisa hutan yang masih berdiri. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sementara itu, setelah beberapa tahun berlalu, ternyata Pak Wiryo kini memilih hidup di hutan sendirian. Dia tinggal di dekat makam sahabatnya yaitu Rimba. Setiap saat pada sore hari, Pak Wiryo selalu mengunjungi makam Rimba. Dia selalu duduk dekat makam itu sembari mengenang kebersamaan mereka dulu. Setiap saat Pak Wiryo selalu merasa bersalah atas kepergian sahabatnya. Dan dia selalu berpikir, andai saja waktu kejadian itu dia bisa mencegah para pemburu itu, mungkin sekarang sahabatnya Rimba masih ada di sampingnya.